Berkurangnya pengawasan terhadap anak dan remaja disabilitas di ruang publik kembali menyisakan cerita pilu. Dua remaja berkebutuhan khusus ditemukan terlantar di kawasan Jakarta Timur tanpa identitas dan tak mampu berkomunikasi secara verbal. Keduanya saat ini ditangani dan dirawat di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung, Jakarta Timur. Di salah satu sudut panti, dua remaja berusia antara 10 hingga 15 tahun hanya dapat merespon secara terbatas. Tanpa identitas dan tunawicara, sepanjang hari mereka menunjukkan isyarat-isyarat untuk mengungkapkan kebutuhan dasar. Untuk memudahkan pendataan, pihak panti memberikan nama sementara, Adul dan Fawas. Karena dua-duanya tidak bisa diajak komunikasi, dan sesuai aturan di panti kami, bahwasannya kalau tidak bisa berbicara itu harus memang dikasih nama. Jadi ini bukan nama asli. Yang pertama namanya adalah kita beri nama Adul, usianya kurang lebih 10 tahun. Dan yang kedua ada namanya Fawas, kurang lebih usianya 15 tahun. Keduanya ditemukan secara terpisah di wilayah Jakarta Timur dalam kondisi tanpa dokumen identitas. Adul ditemukan di kawasan Lampu Merah, Pasar Rebo pada 20 Oktober lalu. Sedangkan Fawas ditemukan di persimpangan Klender, Durensawit pada 23 Oktober 2025. Keduanya ditemukan petugas P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Lalu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung untuk mendapatkan perlindungan. Petugas mengaku kesulitan saat menggali informasi diri warga binaan. Selain tidak dapat berkomunikasi secara jelas, keduanya juga tak mengingat asal daerah maupun nama orang tua. Rumahnya di mana? Di jalan. Betul? Ini bapak ini kenal nggak? Bapak ini kenal? Siapa? Kalau yang ini dul, yang ini dul. Yang ini kenal nggak? Oh yang ini aja. Ini sama ini. Dua orang yang Adul kenal. Namanya siapa? Bapaknya. Setiap hari, petugas mengawasi pola makan, gerak motorik, dan respons emosional. Seorang pendamping menjelaskan, keduanya memerlukan lingkungan tenang untuk menghindari stres sehingga ditempatkan di ruangan khusus. Kalau cara penanganannya, dia ditempatkan di tempat yang sama, dalam ruangan yang sama. Karena dia berkebutuhan khusus, tidak dicampur dengan yang lain. Wismanya tersendiri karena dia juga ya kalau sosialisasinya namanya anak berkebutuhan khusus ya memang berbeda. Dia lebih suka menyendiri gitu dan karena tidak bisa berkomunikasi ya dia komunikasinya ya yang dia pahami sendiri gitu. Hingga saat ini belum ada orang yang mengaku sebagai keluarga. Panti mengaku terbuka, namun memerlukan dokumentasi valid, saksi, dan surat resmi sebelum menyerahkan anak yang rentan kepada pihak keluarga. Selama di panti dia alhamdulillah sehat karena memang dia masih anak-anak ya, kondisinya bagus, cuman memang tidak bisa menyebutkan identitasnya saja dan tidak bisa bicara juga. Sudah ada pihak keluarga belum yang bisa dihubungin? Sampai saat ini belum ada pihak keluarga, tapi kita pernah menemukan dari Facebook ada yang mencari. Nah, tetapi kita hubungin sampai sekarang belum datang ke panti. Iya, ini kayaknya mirip ya. Untuk menelusuri jejak keluarga, pihak panti menggunakan dua cara. Pertama, pengumpulan data biologis. Kedua, penyebaran informasi melalui media sosial dan jaringan sosial relawan. Pihak panti berharap dengan dukungan media, sharing informasi, serta koordinasi lintas daerah, Adul dan Fawas dapat kembali ke pelukan keluarganya. Masyarakat yang mengetahui identitas atau mengenali ciri-ciri Adul dan Fawas juga dapat menghubungi Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 Cipayung.
Karena bagi mereka kehangatan pangkuan keluarga masih menjadi tempat teraman. Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta.